Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adamu min Rabbi. Kok pendek di sini ya? Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya bani Israila azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ngaji tafsir, tapi nggak pandai ngaji tafsir. Ya Allah. Fatalaqa, maka ketemu siapa Adamu, Nabi Adam. Fatalaqa, maka ketemu atau maka mendapatkan siapa Adamu, Nabi Adam min Rabbihi, daripada Rabbnya Nabi Adam, kalimatin akan kalimat, kalimatin akan kalimat. Tafsirmu mana? Ambil kau tafsir kau. Habis. Kalian nggak bawa kitab sih, tak apa isi kupingnya? Mana kitab kalian semua? Habis tunggu 2 menit nggak ada kitab di depan kalian, kepala kalian putus semua buat. Wah, cik. Yang suruh bawa kitabnya kok nggak dibawa kitabnya dari awal. Ai alhama, yakni memberikan ilham sama Allah, hu akan Nabi Adam, iyaha akan kalimat. Wa fi qiraatin, dan di dalam satu qiraah, binasbi Adama, dengan menasabkan lafaz Adam. Bukan fatalaqo Adamu, tapi fatalaqo Adama. Berarti kalau fatalaqo Adama kalimatun, bukan kalimatin. Berarti fa'ilnya kalimatun. Enggak jadi maf'ul. Karena maf'ulnya Nabi Adam. Wa fi qiraatin, dan dalam satu qiraah, bin nasbi Adama, dengan menasabkan lafaz Adam, kalimat Adam. Bukan lafaz ya, kita bahasa Arab kok. Kalimat Adam, warafi kalimatin, dan merofa lafaz kalimat. Apa maksudnya kalimat yang diberikan Allah, yang diilhamkan Allah kepada Nabi Adam? Yakni wahia bermula kalimat itu Rabbana zalamna anfusana ila akhir al-ayah. Kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Satu riwayat dibaca fatalaqa adama min rabbih kalimatun. Berarti kalau dibaca fatalaqa adama, maka mendapatkan Adam akan Nabi Adam min rabbih, daripada Rabbnya Nabi Adam, apa kalimatun, kalimat. Berarti kalimat jadi fa'il. Dan kalimatnya apa? Kalimat yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Sambungan semalam, begitu Nabi Adam kena kabar hoax dari iblis, itu namanya buah khuldi gitu. Padahal itu bukan buah khuldi, karena khuldinya apa? Kekal, abadi. Tapi Nabi Adam memberikan iblis memprovokasi Nabi Adam dengan kata-kata, wallahi itu buah khuldi, sajaratul khuldi. Makanya kamu nggak boleh deket-deket, supaya nggak kau makan, supaya nggak kekal kau di surga. Makan, gitu. Akhirnya termakan hoak, dimakanlah buah tersebut. Tiba-tiba Nabi Adam yang dulu kulitnya dari kuku indah, jadi kulit seperti biasa, trek, dan kukunya dikenang ada di ujung. Langsung Allah turunkan ke bumi. Di bumi dia menyesal akan apa yang diperbuat di surga. Maka kemudian Nabi Adam tobat, tapi bingung dengan kalimat apa. Akhirnya mendapat ilham kalimat dari Allah, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Tapi juga belum ada seruan, belum ada nida. Maka akhirnya Nabi Adam doa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan haknya Nabi Muhammad, lama ghafartali dunubi, kan langsung Allah ampuni. Tanya, dari mana kau kenal Muhammad? Ya Allah, waktu kau ciptakan aku, kau tiupkan ruhku, ku angkat kepalaku, ku lihat di tiang-tiang aras, namamu bersanding dengan nama Muhammad. Tidak mungkin nama itu bersanding dengan namamu kalau itu bukan semulia-mulia makhluk. Benar, sodakta, kata Allah. Dan mudahnya, innahu la ahaba khalqi ilayya. Sesungguhnya Muhammad sebaik-baik makhluk yang paling aku cintai. Makhluk yang paling dicintai Allah. Kata Allah, mintalah kamu dengan hak Muhammad, faghfartu, maka aku ampuni. Akhirnya Nabi Adam diampuni. Tapi kalimat yang didapat pertama apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oh, udah mulai lagu Jawa kau. Khasirin, siapa itu? Al-ayah. Sambung. Jangan bis. Fada'a, maka berdoa, maka da'a, dua. Kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa? Bukan fada'a pendek, tapi fada'a menunjukkan ada domir huma. Ada domir huma itu siapa? Nabi Adam dan fada'a, maka berdoa sahabat Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa doanya? Biha dengan kalimat tadi. Fataba, maka menerima tobat siapa? Allah. Alaihi, fataba, maka menerima tobat alaihi, atas Allah. Qabla tobatihi, sebelum tobatnya Nabi Adam, diterima tobatnya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa ya Allah, itu at-tawwabu, zat yang banyak menerima tobat, ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah. Ar-Rahimu, sifatnya Ar-Rahimu, zat yang maha pengasih, bihim, dengan hamba-hambanya Allah. Allah itu tawwab, zat yang banyak menerima tobat. Kalau dosamu seluas langit dan bumi, sebanyak rumput di lautan, pasir di lautan, sebanyak karang-karang yang ada di seluruh dunia yang ada di lautan, numpuk nggak terhitung. Misalnya kau nggak pernah sholat, kau maksiat, tapi amin Allah, kemudian kau tobat kepada Allah dengan tobat nasuha, niscaya Allah akan terima tobat. Itu Rahman Rahimnya Allah. Tapi selagi nyawa itu masih ada di jasad. Makanya kesempatan dunia ini, finish saya dunia ini.
bukan pas mati. Karena ketentuannya dunia ini, kalau di dunia ini kau tidak sungguh-sungguh bertobat, udah nggak ada lagi kesempatan. Dunia ini tempatnya, ngerti? Karena akhirat itu hanya jaza, hari pembalasan. Dunia ini tempatnya untuk kau mempersiapkan, untuk kau betul-betul bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini tempatnya. Jangan sepele, ya Mat ya. Jangan merengkel ya Arfan. Dijaga hatinya, dijaga lisannya, Evan ya. Man. Jangan jadi labu. Tahu Ban? Ya, jari-jari ya, ngantuk-ngantuk enggak apa-apa, ada jari mati ngaji. Kulna, berfirman sabda kami Allah, ihbitu, turunlah kamu semua. Kenapa lafaznya ihbitu? Tapi dua orang. Karena yang disebut di sini bukan cuma Nabi Adam, tapi juga anak cucu Nabi Adam untuk turun tinggal di maksudnya untuk tinggal di bumi. Ihbitu, turunlah kamu semua. Minha, dari surga, ay minal jannati, yakni dari surga. Jami'an, halnya semua. Karrara, mengulang-ulang. Syaba Allahu akan lafaz kulna liya'tifa, supaya mengatopkan syaba Allah alaihi atas lafaz ihbitu. Kan ada ihbitu sebelumnya. Ada enggak? Belum jumpa ya? Belum ada. Ada pula itu di atasnya. Ada kan? Supaya untuk mengatopkan. Fa'in, maka jika lafaz in itu, lafaz imma itu in dengan ma. Innya in syartiyah, ma-nya ma ziyada. Fa'im bermula lafaz imma, fihi itu di dalam lafaz imma idghamu nunin, memasukkan lafaz nun. Oh, idghamu nuni in syartiyati, memasukkan lafaz nun in syartiyah, fi mazaidati, di dalam mazaidah, jadinya imma karena idgham. Fa imma, mana tadi? Fa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kum akan kamu mini dariku, apa hudan petunjuk, yakni kitabun Quran, wa rasulun, yakni kitabun kitab, wa rasulun dan utusan. Maka tatkala datang kepada kamu semua mini dariku apa hudan petunjuk, maka jika telah datang kepadamu petunjuk, dariku berupa kitabnya Allah dan utusannya Allah, faman, maka bermula siapa orang. Ini belum jawabnya in syarti ada jawab. Ini belum jawab. Faman, maka bermula siapa orang, tafsirmu mana? Kau nggak bisa tafsir loh. Kenapa nggak kebawa dapal? Sudah ngambil nggak tahu. Kan kau bilang ngaji tafsir, Bang Budi kok nggak nampak kemana? Sakit. Faman, maka bermula siapa orang, itu tabi'ang ngikut siapa orang, hudaya kan petunjuk kami. Ai fa'amana, yakni maka beriman, maka fa'amana, maka barang siapa yang beriman bi denganku, faman amana bi, kan gitu dia. Bi denganku, wa amila, dan beramal, bi taati, dengan taat kepadaku. Bana dengar kan? Bi taati, dengan taat kepadaku. Jawabnya, maka barang siapa yang beriman mengikuti petunjukku, kan gitu. Kata Allah, maka jika datang kepada kamu dariku petunjuk berupa kitab dan utusan, dan maka barang siapa yang ikut petunjukku yang datang dari Allah tadi, fala khaufun, maka tidak ada takut. Fala khaufun, maka tidak ada takut. Udah pikiran itu.
Fala khaufun, maka tidak ada takut. Itu alaihim atas man, walahum, dan tidak ada bermula mereka semua itu yahzanuna, orang-orang yang susah. Jadi siapa-siapa yang telah datang petunjuk berupa kitabnya Allah Somad dan berupa utusan-utusan Allah, kemudian dia ikuti petunjuk itu, ini ngaji tafsir, dengarkan bagus-bagus. Kalau kau ngaji tafsir main-main, hidayah bisa-bisa bahaya sama kau. Imam Malik aja ngaji hadis gak berani bergerak. Kau dengarkan ngaji tafsir ini, biar kau dapat luberan tafsir. Ini bab petunjuk malah kau main-main dengan petunjuk. Di zaman dulu masa Sayyidina Ali itu repot kok. Kalau pas ngaji tafsir gini, main-main cerak lepas. Yang sudah mendapatkan petunjuk berupa kitab dan utusan Allah, kemudian orang-orang tersebut ikut petunjuknya Allah, maka bagi mereka yang ikut petunjuknya Allah, la khaufun alaihim walahum, tidak ada takut dan tidak ada susah, nggak ada sedih. Di mana masa itu masa takut, masa mengerikan, masa penuh dengan kegonjang-ganjingan, masa dengan pekewo. Apa pekewo itu ya? Pokoknya bahasa Indonesia tapi kadang-kadang payah. Pekewo itu kesulitan yang sangat besar. Ngeri lah pokoknya. Pekewo. Kenapa? Matahari sejengkal, sirat kecil, dosa banyak, pekewo, ketakutan. Maka yang pertama dicari siapa? Rasulullah. Apa yang pertama diminta? Syafaat. Semalam kan ngaji itu semalam ya? Iya, semalam ikut ngaji itu. Yang pertama dituntut apa? Syafaat. Maka yang kita cari syafaat masa itu. Tapi orang-orang yang ikut petunjuknya Allah, nggak ada takut, nggak ada sedih. Fil akhirat, di akhirat. Fil akhirati, di dalam akhirat. Bi ayadakhulu, dengan sekiranya masuk siapa man al jannata, ke surga. Al jannata, akan surga. Karena orang-orang tersebut akan dimasukkan Allah di dalam surga. Waladina, bermula orang-orang banyak. Itu kafaru, yang kafir, sapa aladina. Wa kadzabu, dan berdusta, sapa aladina. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berdusta. Dengan apa? Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Yang melepaskan, yang berdusta dengan ayat-ayat kami. Ay kutubina. Karena bi ayati maka kutubi. Paham? Nggak boleh kutuba, wajib kutubi karena ada huruf jar. Maka mufasarnya yang tafsir adalah ikut yang kalimat sebelum bi kutubina, segitu. Yakni dengan kitab-kitab kami. Kami itu siapa? Allah. Siapa orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah? Ulaika, bermula mereka semua. Waladina kafaru wa kadzabu, itu ashabun nari, yang memiliki neraka atau yang tinggal di neraka. Hum, bermula mereka semua. Waladina kafaru wa kadzabu biayatina, fiha, di dalam neraka. Itu khaliduna, kekal semuanya. Orang-orang yang kafaru wa kadzabu biayatina, orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka masuk ke dalam neraka, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Gak ada kehidupan di dunia ini yang kekal kecuali di akhir. Maka kehidupan yang singkat ini sebenarnya, yang 60 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tergantung ketentuan Allah. Umur kita berapa, Rejari? Ya, Rejari ya. Rejari. Hei, ya Allah, dipanggil berapa kapan nggak dengar sebenarnya.
Rejare. Apa tadi dijelaskan? Ya. Apa tadi? Apa tadi penjelasan nih? Lupa kan? Gara-gara kau deh. Apa tadi? Kehidupan dunia ini sesaat, bro. 60, 70, 50, 40 itu waktu singkat. Abi nggak terasa udah 40 lebih. Abi dulu kecil. Dulu lebih kecil, tapi kan lebih besar. Iya. Sekarang aja lebih besar gitu. Ya. Dan nggak terasa hidup ini. Dan dunia ini Allah jadikan untuk kita sebagai tempat beramal. Sementara akhirat Allah jadikan sebagai tempat balasan. Karena dunia nggak cukup, kata Ibnu Athaillah. Dalam hikam itu dikatakan Allah jadikan akhirat itu sebagai tempat jaza. Karena dunia nggak akan cukup untuk membalas apa yang kita kerjakan di dunia. Kau sholat sunnah sebelum subuh aja, Allah berikan pahala seperti dunia dan isinya. Nggak cukup untuk dibalas di dunia. Itu 2 rakaat. Kalau sampai tiap hari nggak cukup, maka dibuatlah di akhirat sama Allah. Karena Rahman Rahimnya. Maka kesempatan duniamu ini untuk betul-betul beribadah. Sodako ada duit, solawat waktu nganggur, berzikir, baca Quran, gunakan. Jangan kau gunakan waktu yang nganggur, waktu yang kosong, kesempatan dalam kesempitan. Lompat pagar, lari, cabut, ya. Akhirnya dipegang orang, hampir dimasak. Jangan. Kenapa hidup sisa? Coba seandainya yang kau pikirkan waktu kau cabut, kau dituduh mencuri, kau lagi maksiat, digebuki mati dalam keadaan maksiat. Itu yang dipikir. Mati dalam keadaan mati dalam keadaan saat Allah berpaling kepada kita. Na'udzubillah. Karena alamat iradillah anil abdi, tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, hamba itu berbuat istighaluhu bima la ya'ni, sibuk dengan perkara yang tidak ada manfaat. Ini Imam Al-Ghazali pernah ngasih pesan kepada muridnya, nulis surat, ya syekh, ya guru, ya imam, aku udah ngaji bertahun-tahun, aku udah membaca ratusan kitab, tapi aku gak menemukan sesuatu mana yang buat aku tenang di kuburan, nyaman di akhirat. Tolong berikan aku nasihat, buat di lembaran-lembaran. Aku gak mau engkau ngarang kitab, tapi khusus. Maka dibuat khusus dalam lembaran kecil, nama judulnya kitab Ayyuhal Walad. Itu Masya Allah yang walad itu. Dan pertama nasihat yang diberikan Imam Ghazali kepada muridnya, anakku, nasihat itu banyak. Kitab-kitab itu sudah tertulis. Kalaulah dari apa yang kau berikan nggak masuk di hatimu, apa gunanya kau belajar? Apa gunanya kau baca puluhan kitab? Salah satu nasihat yang perlu kau ingat, kata beliau, bahasa Abini, intinya gitu isinya, hadisnya Rasulullah. Alamatu i'radillah anil abdi istighalu bima la ya'ni. Ini nasihat pertama beliau. Tanda-tanda Allah berpaling daripada hambanya, hamba itu sibuk dengan yang nggak ada manfaat. Maka di saat kau lari, di saat kau melakukan sesuatu yang gak ada manfaat, Allah berpaling sama engkau. Pas Allah lagi berpaling, engkau maksiat, engkau mati. Na'udzubillah. Hidup singkat, kita gak tahu bagaimana kehidupan. Maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Paham, Abin? Abin paham? Fakih paham? Manfaatkan dengan sebaik-baik. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Ay makisuna yakni berdiam sabal waladina kafaru abadan selama-lamanya. Maksudnya manggoni, menang itu bahasa maksudnya orang-orang yang berdiam diri, orang-orang yang tinggal di mana di neraka. Mana ashabunar itu makisuna, orang-orang yang tinggal abadan selamanya. Walayafnuna dan tidak rusak sama waladina kafaru, tapi walayakhrujuna
dan tidak keluar sama waladina kafaru. Mereka nggak rusak, nggak mati-mati, tapi nggak dikeluarkan. Ada yang ilatnya panjang dipotong, nyambung lagi, panjang dipotong, nyambung lagi. Arfan, kok dengar kok Arfan? Dengar kok Arfan? Ada yang kepalanya pecah, des ngatuk dinding, bulat lagi, des pecah ngatuk dinding, bulat lagi, dan nggak bisa mati, serta nggak bisa dibilang mati, tidak dibilang hidup, nggak bisa punya kebebasan, nggak enak hidup ini. Di dunia ini bro, di dunia ini sesedih-sedihnya engkau Rusmini, walaupun sedetik akan ada bahagianya. Sebahagia-bahagia engkau di dunia, ada minamat berapa saat sedihmu. Punya rumah mewah, mobil tingkat, ya kan? Kamar ada kolam renangnya, rumah ada tamannya, pokoknya mewah, semewah-mewahnya. Ada masa jenuhmu, jenuh, ngapain aku? Gini-gini toh aja. Gini-gini toh ngapain? Ada jenuhnya, padahal sudah kecukupan. Itu dunia. Allah kasih titik jenuh di hatimu. Allah kasih rasa bosan, tapi tidak dengan akhirat. Kalau sudah kau di neraka, sesakit-sakit di neraka, sedikit pun gak ada bahagianya, sakit terus. Senikmat-nikmat kau di surga, walaupun sedetik gak pernah kau merasakan susah, seneng terus. Itu surga. Yang mau kita cari ridhonya Allah agar mendapat surga. Maka manfaatkan hidup dengan sebaik-baik. Paham kau Bin Jahari? Paham kau Arfan? Arfan. Lanjut, mana sekarang? Ya Bani Israel, hei anak-anaknya Israel. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Bani Israel itu gelar Nabi Yakub. Ya Bani Israel, ya anak-anaknya Israel. Yakni aulada Yakub, anak-anaknya Nabi Yakub. Anak-anaknya Nabi Yakub. Utkuru, ingatlah kamu semua nikmati akan nikmatku. Allati yang silahnya allati an'amtu, telah memberikan nikmat sabaku alaikum atas kamu aulada Yakub. Ay ala abaikum, yakni atas ayah-ayah kamu, minal inja'i daripada keselamatan, min fir'auna dari kejaran Fir'aun, dan keselamatan, wa falakil bari dan dari terbelahnya lautan, wa tazlidil ghamami dan dari iup-iupan ini mega mendung, wa ghairi dzalika dan lain demikian itu. Dengan cara apa mengingat nikmatku kata Allah? Bi antaskuru, dengan cara mensyukuri kamu semua akan nikmat, bi taati dengan taat kepadaku. Allah ingatkan anak-anak Bani Israel untuk mensyukuri apa yang telah diberikan nikmat Allah kepada ayah-ayah mereka, yakni Nabi Musa dan sebagainya, yang telah selamat dari kejaran Fir'aun, yang selamat waktu berada di depan lautan merah. Sementara Nabi Musa dengan kaumnya udah banyak ngumpul, orang-orang Fir'aun sudah bawa apa itu? Kereta kencana yang cepat larinya. Fir'aun ini jangan salah, Fir'aun ini beriman kepada Allah. Fir'aun itu beriman kepada Allah. Cuman Fir'aun punya sifat sombong. Kenapa sombong? Udah kadung dipuji puji. Ya, Pan. Ya. Udah kadung dipuji puji. Maka pada waktu sungai Nil kekeringan, kaumnya ngomong, on, kata kaumnya. Fir'aun, ente kan Tuhan kami, on. Iya, gua Tuhan lo, katanya. Tuhan bisa ngomong sama apa? Hamba-hambanya. Tuhan yang naik koda ya dia. Nah,
Tuhan kok nek koda. Tuhan itu yang hilang latih gitu ya. Itu pun nggak Tuhan, karena Tuhan nggak mukhalafatul lil hawadis. On, cobalah on, datang on. Ini lagi kekeringan on, aman. Malu dia diminta kaumnya. Akhirnya turun dia ke sungai. Apa yang dikatakan? Ya Rabbi Musa wa Harun. Hei Tuhannya, ya Rabb Musa, wahai Tuhannya Musa dan Harun, amantu bika, aku iman kepadamu. Keluarlah air yang di sini ya Allah. Kalau nggak keluar aku malu sama kaumku. Nanti kalau keluar aku beriman kepadamu. Gitu. Rupanya begitu Nabi Musa, Fir'aun doa gitu, minta sama Allah di bawah sungai Nil, kemudian naik, keluar air. Muncul sombongnya lagi. Oh benar on, ente Tuhan on gitu. Ya kan, Tuhan kan, nggak jadi tobat. Dan Fir'aun itu, oh jangan tanya, pakaiannya, pakaian sunnah, jangan salah ya mana? Jangan salah pan, jangan salah. Fir'aun itu jenggotnya panjang, hidupnya hidup dengan pakaian sunnah, dia beriman. Tapi suatu hari Fir'aun ini di saat dikabarkan sama patinya, on, hantu, apa ya? Apa? Budakku, apa hambaku? Itu Nabi Musa, Fir'aun. Ayo kita kejar. Akhirnya makan nggak habis, ditinggalkan sudah. Kemudian jenggotnya udah kadang dikerok, hilang, tenggelam di lautan. Sudah nggak ada lagi sesuatu yang dicintai Allah. Fir'aun itu, jangan salah, beriman kepada Allah. Maka begitu laut dibelah sama Nabi Musa, dan yang jago bukan tongkatnya. Jangan salah, maka kalau ada wali megang keris, kau jangan menisbatkan kerisnya, berdosa. Keris nggak punya kemampuan, bro. Keris nggak punya kemampuan. Kenapa keris sakti yang megang wali? Kenapa? Karena wali itu dekat sama Allah. Semalam yang dalam kitab Kifatul Awam yang diminta wali, insya Allah Allah kabulkan. Yang megang kau kerisnya nggak mempan. Kau misalnya ada tongkat Nabi Musa kau pegang, kau pukul di lautan, bismillah ya nggak belah. Ngerti? Nggak belah. Paham kok kira-kira? Jangan disebutkan kepada tongkatnya. Walaupun terakhir tongkat itu dijadikan sebagai tabarukan untuk tanda-tanda menangnya kerajaan yang dipimpin akhirnya rajanya Pak Tolut sebagai tabarukan. Akhirnya begitu terbelah laut, semua Nabi Musa dan kaumnya nyebrang, gada, udah sampai naik ke atas, Allah perintahkan mukul lagi, maka laut yang terbelah kembali nyatu. Kerepek. Maka Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah musakaratul maut, nyawa sudah di sini, masih la ilaha mate. Maka ayo manfaatkan hidup yang singkat ini. Yang penting ini husnul khotimah. Arfan, yang penting husnul khotimah. Kau mondok 20 tahun, di ujung-ujungnya kau buat jelek sama pondok, jelek nanti. Yang penting apa? Husnul khotimah. Ujungnya kau baguskan dan paham kau dan ngaji makin sergap. Itu jangan bilang aku nggak tahu bi kalau aku udah ngaji. Loh, orang rutinan sarapan jam 2 kok tanya lagi. Kau udah sarapan dan belum? Kenapa? Nggak tahu kalau ada sarapan. Nggak tahu kalau ada sarapan. Kok biasa sarapan jam berapa? Logikanya ini ada logikanya ini ya. Ya, dan bi kan makamku beda bi. Aku kan harus dijemput, harus dikasih kabar. Karena kan yang ahsan harus dijemput lah bi, dikasih kabar. Assalamualaikum dan udah masuk ngaji dan monggo masuk tunggu abi gitu. Ya dan, bisa gitu ya? Ya bisa gitu. Jadi bisa kalau jin nggak ngaji kok jemput ya. Bang Jidan udah masuk ngaji bang. Tunggu abi. Dia nggak tahu kalau abi ngaji tiap hari. Ya dan, Masya Allah. Wa aufu dan penuhilah kamu semua bi'ahdi dengan janjiku
Alladzi yang silahnya alladzi ahadtu menjanjikan siapa aku akan alladzi ilaikum kepada kamu. Apa janjinya? Bil imani dengan iman. Iman kepada siapa? Iman tadi. Bil imani. Oh, minal iman daripada iman bi Muhammadin dengan Nabi. Abi enggak membaca bi Muhammadin. Bi Muhammadun dengan Nabi Muhammad. Lo kok baca bi Muhammadun? Udah, pokoknya Abi baca bi Muhammadun. Iya, bacanya bener apa? Bi Muhammadun. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami rafa'kan setiap penyebutan namamu Muhammad, kata Allah. Surah Alam Nasrul laka wa rafa'na laka dzikra. Ada enggak ayatnya? Menang mana ayat sama nahu? Ayat. Loh, jangan kau tanya, Abi kok baca Abi Muhammadun? Tadi Abi Muhammadin biar kau ngerti dulu. Oh iya benar Abi. Nah sekarang baca Abi Muhammadun dengan Nabi Muhammad. Hei anak-anak Israel. Hei anak-anak Nabi Yakub. Hei El. Penuhi janjimu, Pan. Penuhi janjimu, kau udah janji. Mau berubah. Siap. Kau janji untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Siap. Tapi ingkar. Enggak juga berjanji. Enggak juga. Kenapa? Mereka iri. Ternyata Nabi Muhammad bukan dari keturunannya. Mereka berharap-harap menanti-nanti kok Nabi Muhammad itu dari keturunannya gitu. Sudah tahu. Tapi mereka bertawasul juga kepada Muhammad. Apa buktinya? Bertabaruk. Mereka tinggal di Madinah. Karena kabar dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, Nabi Muhammad nanti di Madinah. Maka mereka pindah ke Madinah. Berharap anak-anak mereka. Maka di Madinah itu sebelumnya terdapat perangan aja tuh Bang Ade itu. Perang aja. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW yang menjawab dunia ini aman. Masya Allah. Rupanya karena Nabi akhir zaman bukan dari keturunannya, mereka ingkar. Ingkar. Lihat ibadah mereka waktu di kuilnya. Tetap nyebutnya Muhammad. Tengok, mereka menyebut nama Nabi kita Muhammad, berharap Muhammad dari keturunannya. Berharap. Buka sejarah ya. Makanya kalau baca itu jangan satu-satu, ilmu itu dikuasai gitu loh. Jangan ngantuk pas ngaji, nggak dapat. Arfan itu nggak ngantuk. Pak Peri nengok. Arfan tuh gak ngantuk. Dia itu lagi fana. Dia waktu ngaji gini kayak tidur, padahal ruhnya itu masuk ke alam nirwana. Alam mimpi. Gak tidur. Pak Peri ngelek. Lebih jelaskan lagi lah biar nampak. Masih ditonton, nggak apa-apa. Like and share and subscribe. Like, share and subscribe. Kamu pulang-pulang megang HP bukan YouTube-nya Abi di like, bukan di share, bukan di subscribe. Di subscribe sebanyak-banyaknya sampai bisa 1000 subscribe sehingga bisa langsung share langsungnya pakai YouTube gitu. Nggak ada banyak. Mana sampai dia ini begitu banyak, nggak ada yang like, share, and subscribe ya. Udah pulang lagi kau balik kemari ambil like, subscribe. Ya rek. Bi ahdi bi Muhammadin dengan Nabi Muhammadun dengan Nabi Muhammad. Ofe maka bakal memenuhi apa ini? Ofe memenuhi engkau bi ahdikum dengan janji kamu semua. Alladzi yang Ofe menuhilah kamu biadikum dengan janji kamu. Alladzi yang ahadu berjanji sama aku, menjanjikan aku. Ilaikum kepada kamu. Minas sawabi daripada. Ofe maka dipenuhi. Biadikum dengan janji kamu. Alladzi yang ahadu janji sama aku ilaikum kepada kamu. Apa yang dipenuhi dengan apa? Minas sawabi daripada ganjaran. Ufi maka dipenuhi biahdikum dengan sebab memenuhi janji kamu.
alladzi yang ahadtu berjanji sama aku ilaikum kepada kamu semua minas sawabi daripada ganjaran alai atas ahdun. Dengan apa Allah penuhi karena kamu janji tadi sebab kau iman kepada Muhammad, Allah berikan pahala berupa bidukhulil jannati dengan masuk ke dalam surga. Wa iyaya dan kepadaku farhabun maka takutlah kamu. Masih dilihat terus kok pan masa dipantau sama ayat. Farhabun maka takutlah kamu semua. Wa iyaya dan kepadaku farhabun maka takutlah kamu semua. Takut hanya kepada Allah. Jangan takut sama genderuwo. Karena hakikatnya genderuwo itu ada dalam dirimu. Jangan takut kepada serigala karena serigala itu ada di dirimu. Kalau engkau bisa nundukkan serigala di dirimu, genderuwo di hatimu, insya Allah engkau nggak akan takut sama siapapun. Ya, waktu engkau marah-marah, engkau ngamuk-ngamuk, hakikatnya sifat apimu lagi muruk. Itulah sifat sab'iyamu, sifat harimaumu, sifat kalbunmu. Kau kendalikan. Ya, begitu kau sombong, begitu kau merasa paling hebat, itulah sifat genderuwohmu, sifat setanmu. Maka tundukkan, maka padamkan dengan sujud dan dengan wudu. Kau buat rendah api itu biar gak menyebar kemana-mana. Jangan kau siram pakai bensin. Ya, maka jangan jadi orang-orang yang sombong, karena sombong itu sifat syaitan. Dan jangan suka ngamuk-ngamuk, karena itu sifat binatang. Hakikatnya ada dalam dirimu semua. Udah selesai semua ngajinya itu? Udah? Kok cepet kali kita ngaji kayak gini? Wa iyaya farhabun ay khafun ayani takut fitarkil wafa'i di dalam meninggalkan memenuhi janji bihi dengan ahdun fitarkil wafa'i dalam meninggalkan memenuhi bihi dengan janji duna ghairi kepada selain aku wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi dan berimanlah kamu semua bima dengan perkara anzaltu yang menurunkan sama aku minal qur'ani daripada Al-Qur'an musaddiqan halnya membenarkan lima kepada perkara ma'akum yang bersama kamu semua bayannya minat taurati daripada Taurat bimuwafiqatatihi dengan mencocokinya Al-Qur'an lahu kepada ma fit tauhidi dengan mencocokinya Al-Quran lahu kepada kepada apa ini, kepada tadi itu Taurat dan sebagainya fit tauhidi dalam tauhid, dalam keesaan mengesahkan Allah wan nubuwati dan kenabian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi udah lama nggak ngaji tafsir, makanya kadang-kadang males sampai. Tapi nggak hobi deh dulu ngaji tafsir. Tapi sebenarnya penting juga memahami ilmu ya, biar nggak lali ya bin ya. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrabna allallah asrabna fatub alaina toba taksil likulil hauba wastur lana al-aurati wa aminir rawati wa ghirli walidina Rabbi wa mauludina wal hali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulladhi mahamta au jiratin au sohba wal muslimina ajma amin ya Rabbi isma Fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil Mustafa Rasuli nahdha bi kulli suli bil Mustafa Rasulina
نهضى بكل سور بالمصطفى رسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحسب وآله وصحبه عدد خشي الصحب والحمد لله بالقصد والتناهي. Al-Fatihah.